Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwidia Maharani. Saya dari Prodi Manajemen kelas MJ3 Arts University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu digital marketing. Secara pengertian, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing ini adalah untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Seperti yang kita tahu, penerimaan teknologi dan internet di masyarakat sangat luas, sehingga tidak heran kegiatan pemasaran secara digital dijadikan pilihan utama oleh perusahaan-perusahaan. Akibatnya, perusahaan saling berkompetensi membuat konten yang menarik untuk ditampilkan dalam pemasarannya di dunia maya. Beberapa contoh teknik pemasaran yang termasuk dalam digital marketing adalah SEO atau Search Engine Optimization, periklanan online seperti FB Ads dan Google Ads, lalu promosi media cetak, iklan televisi dan radio, dan juga yang lainnya. Di sini juga ada pengertian digital marketing menurut para ahli, yaitu ada menurut Ridwan Sanjaya dan Joshua Tarigan. Itu digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media, sebagai contoh yaitu blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial lainnya. Lalu menurut Plain and Burrow, pengertian digital marketing adalah suatu proses perencanaan dan pelaksanaan dari konsep, ide, harga, promosi, dan juga distribusi. Secara sederhana dapat diartikan sebagai pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang saling menguntungkan antara konsumen dan produsen. Lalu ketiga, menurut Heydrich and Strogoff, digital marketing menggunakan perkembangan dunia digital untuk melakukan periklanan yang tidak digembar-gemborkan secara langsung, akan tetapi memiliki efek yang sangat berpengaruh. Lalu mengenai kelebihan digital marketing, dengan banyaknya digital marketing yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan membuktikan bahwa ini memiliki banyak kelebihan dan manfaat yang dapat diperoleh. Salah satunya yaitu pertama, kecepatan penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Selain itu, digital marketing juga dapat diukur secara real time dan tepat. Lalu, kedua, kelebihan digital marketing adalah kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti beberapa produk Anda ditonton, berapa banyak orang yang melihat produk Anda, dan juga berapa persen konversi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya. Lalu ketiga, yaitu jangkauan lebih luas. Kelebihan berikutnya yaitu jangkauan geografis dari digital marketing yang sangat luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Lalu keempat, yaitu murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan efektif. Biaya anggarannya dihemat dapat sampai 40%. Hal tersebut menurut Gartner's Digital Marketing Spend Report. Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 28% pengusaha kecil akan berpindah ke digital karena terbukti lebih efektif. Lalu, kelebihan yang terakhir yaitu membangun nama brand. Digital marketing membantu Anda membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand Anda sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk Anda. Mengenai digital marketing, kita juga harus tahu jenis digital marketing. Salah satu jenis digital marketing yaitu pertama ada social media marketing, yaitu adakan platform di media sosial seperti Facebook dan Twitter karena dapat dilakukan dengan biaya yang minim bahkan gratis. Ini juga dapat dilakukan oleh perusahaan. Kedua, yaitu ada search engine marketing, yaitu supaya untuk membuat website perusahaan mudah ditemukan dalam sistem mesin pencari. Search engine marketing terbagi atas search engine optimization atau SEO dan search engine marketing SEM. SEO dilakukan sendiri dengan waktu yang lebih lama dan murah, sedangkan SEM berbayar tetapi lebih cepat. Lalu ketiga ada website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, dan juga promosi yang hemat dan media bisnis yang mudah.
Lalu selanjutnya yaitu ada online advertising. Media promosi melalui internet dengan berbayar ini dapat mendapatkan konsumen lebih cepat dan memuaskan, namun terbilang lebih mahal dibandingkan jenisnya sebelumnya. Lalu kelima ada email marketing, yaitu Anda dapat memberitahu informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Keenam yaitu video marketing, yaitu dengan cara ini Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk dan cara menggunakannya serta menampilkan testimonial pelanggan. Lalu selanjutnya yaitu bagaimana sih kita cara membuat digital marketing? Pertama, siapkan alat yang digunakan untuk melakukan pemasarannya. Beberapa alat bantu yang dapat digunakan dalam digital marketing yaitu seperti website, akun media sosial, identitas brand dan produk, unggahan blog, jejak online atau review, feedback dari pelanggan dan lain-lain. Dalam dunia digital marketing, alat bantu ini merupakan aset bagi Anda, jadi uruslah dengan baik ya. Lalu keduanya itu ada siapkan konten yang menarik perhatian dan shareable. Konten dapat berupa foto, video, tulisan atau yang lainnya. Anda juga harus menentukan tujuan pemasaran dan target pasar yang disesuaikan dengan konten. Lalu ketiga, Anda dapat memulai mengunggah dan selanjutnya evaluasi setiap unggahan di setiap sosial media yang dimiliki. Tentukan mana yang memberikan feedback dan fokuslah dalam beberapa aset yang memberikan feedback yang baik bagi bisnis Anda. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah masuk dan bergabunglah dengan forum marketplace publik. Usahakan profil bisnis Anda bagus karena akan berpengaruh terhadap citra brand. Mengenai strategi digital marketing, banyak strategi digital marketing, yaitu pertama ya, ada search engine optimization atau SEO, yaitu upaya untuk mengoptimalisasi sebuah situs agar mendapatkan peringkat teratas dari hasil pencarian. Untuk menjadi peringkat teratas, Anda perlu memahami bagaimana sistem mesin pencari. Media yang dapat digunakan seperti website, blogs, dan infografis. Lalu ada juga konten marketing, yaitu merencanakan, membuat serta membagikan konten tentang perusahaan. Hal tersebut untuk menarik pembaca mengetahui bisnis dan memotivasi mereka untuk menjadi pembeli. Konten ini dapat dibuat dalam bentuk unggahan blog, media sosial, artikel, e-book, infografis, serta brosur online. Lalu ada juga otomatisasi pemasaran. Ini merupakan teknik otomatisasi tugas-tugas secara berulang. Tugas-tugas seperti alur pekerjaan, susunan unggahan, konten, serta laporan kampanye. Otomatisasi ini dapat dilakukan di kanal digital seperti email dan media sosial. Lalu, keempat yaitu pay per click atau PPC. Yaitu cara untuk mengarahkan traffic ke situs Anda dengan bayaran setiap kliknya. Contohnya, Google AdWords. Anda bayar lalu mendapatkan slot teratas setiap pencarian di Google dan dikenakan biaya setiap kliknya. Selain itu ada juga Facebook Ads dan pesan sponsor LinkedIn. Lalu selanjutnya yang kelima ada native advertising, yaitu bentuk konten berbayar yang ditampilkan dalam bentuk yang memiliki kemiripan dengan konten media dan penempatannya. Konten yang terlihat dan berfungsi seperti bagian dari media yang terkait, contohnya promoted post di Instagram dan Facebook. Lalu keenam ada affiliate marketing, yaitu ketika Anda bermitra dengan layanan atau situs orang lain untuk membuat komisi dengan merujuk pembaca atau pengunjung ke bisnis Anda. Contohnya hosting video ads dengan YouTube. Dan terakhir ada juga social media marketing, yaitu kita mempromosikan brand dengan konten di media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, Facebook, Messenger. Media sosial merupakan sarana untuk membesar-besarkan brand. Akan tetapi pada awalnya fokus saja dulu terhadap satu media sosial untuk mempersingkat waktu ya, juga biaya dan juga tenaga manusia dan ilmu. Lalu tentukan kepribadian yang Anda gunakan dalam media sosial seperti formal atau semi formal. Banyak yang ditawarkan oleh konsep pemasaran digital memang menggiurkan, tapi kita juga harus hati-hati agar tidak melakukan beberapa kesalahan. Salah satunya itu pertama, strategi yang tidak tepat sasaran. Lalu keduanya ada juga memahami calon konsumen. Keempat itu mengabaikan kemampuan kinerja digital marketing, mengabaikan storytelling dan copywriting, juga halaman website tidak rapi dan tidak lengkap, iklan dan landing page yang tidak
sesuai, lalu proses check out yang rumit, dan juga tidak menghitung return of investment atau ROI. Itu beberapa kesalahan umum pada digital marketing. Oke, mungkin cukupkan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.